Halo Sobat Headset, balik lagi sama gua Hamzah di playlist Tanya Jawab. Ini satu-satunya playlist di mana pertanyaan kalian sekacau, sedetail, dan sekritis apapun bakal kita bedah sampai ke akarnya. Kita baru aja selesai jiksa habis-habisan si Oppo Find X kemarin, tepatnya kemarin nih, buat video review utama. Tapi masalah kalian kan nggak nunggu video kita rilis ya. Masalah kalian ada sekarang, dan sebagai bentuk kita sebut saja tanggung jawab universal seorang reviewer, gue browsing ke lapak-lapak sebelah dan ngintip pertanyaan kalian di sana. Karena solusi itu harus dibagikan dari manapun asalnya. Jadi di playlist tanya jawab kali ini spesial kita jawab pertanyaan Sobat Headset yang nyasarnya di channel lain. Mari kita mulai. Oke, kita mulai pertanyaan pertama. By the way, mana yang lebih garang nih? Find X9 Pro atau Find X9? Oke, pertanyaannya sebenarnya simple ya. Padat tapi penuh ego. Garang mana? Ini kayak kita mau tawuran ya. Bukan kayak milih gadget ya. Jadi kalau kita bicara garang dari sisi jeroan mentah, otak alias chipset, jawabannya sama aja. Dua-duanya pakai Dimensity 9500. Jadi soal ngegame, multitasking, buka tutup aplikasi, feel-nya bakal 11-12. Nggak ada yang lebih garang, imbang. Tapi garang itu biasanya soal flexing, soal pamer, dan disinilah letak perbedaannya. Kamera si Pro punya telefoto periskop 200 megapiksel, yang standar cuma 50 megapiksel, 4 kali lipat lebih kecil. Tapi apakah 200 megapiksel itu jaminan lebih bagus? Belum tentu. Tapi apakah itu garang buat dipamerkan? Pasti. Kamera depan si Pro 50 megapiksel plus PDAF, si standar 32 megapiksel. Artinya selfie si Pro bakal lebih cepat fokus, lebih tajam. Garang buat orang yang hobi konten. Terakhir, daya tahan. Baterai Pro 7500 mAh, standar cuma 7025 mAh. Bedanya cuma 500, tipis-tipis saja. Tapi 7500 mAh ini itu absurd ya. Ini kayak power bank yang menyamar jadi HP. Layarnya juga dilapis Victus 2 yang standar masih Gorilla Glass 7i. Jadi kesimpulannya kalau garang artinya overkill, spek dewa dan siap pamer, Find X9 Pro jelas lebih garang. Tapi kalau garang artinya performa inti, mereka kembar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya worth it mana antara Oppo Find X9 Pro dengan Oppo Find X9? Nah, ini dia nih pertanyaan pamungkas sejuta umat. Worth it mana? Sobat Telset, worth it itu kata paling subjektif di dunia pergadgetan. Worth it buat gue belum tentu worth it buat kalian. Worth it buat dompet Sultan belum tentu worth it buat dompet UMR. Mari kita ubah pertanyaannya. Apakah selisih harga 5 juta rupiah itu sepadan? Well, dengan 5 juta itu kalian bayar untuk satu, telefoto 200 megapiksel. Yang kedua, layar Victus 2. Yang ketiga, selfie 50 megapiksel PDAF. Dan yang keempat, baterai 500 mAh lebih gede. Begini aja ngukurnya deh. Find X9 yang versi standar ya, itu worth it bagi 90% orang. Kalian dapat performa flagship seperti let's say prosesor atau chipset dengan Dimensity 9500, kamera utama 50 megapiksel yang sama, charging 80 watt yang sama, dan body sedikit lebih ringan. Ini adalah smart choice, pilihan cerdas. Sedangkan yang versi Pro-nya itu worth it kalau kalian nggak perlu nanya worth it ya, atau nggak paham arti kata worth it. Ini worth it buat fotografer profesional yang butuh zoom gila-gilaan, atau buat kalian yang ceroboh banget butuh Victus 2, atau buat entusias yang nggak terima kalau ada spek nanggung. Jadi ini sebenarnya orang-orang yang nggak ada masalah dengan currency lah. Jadi worth it kalau dompet kalian prioritas, ambil Find X9 standar. Tapi kalau ego kalian prioritas, ambil yang Pro. Gitu aja kok. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana dengan update OS Oppo Find X9? Ini pertanyaan bagus juga. Karena HP mahal itu bukan cuma soal spek, tapi soal umur. Percuma spek dewa kalau 2 tahun udah nggak diurusin. Oke, out of the box, Find X9 series ini udah pakai Color OS berbasis Android 16. Latest of the latest. Dan janjinya, Oppo ini gila ya, 5 tahun pembaruan OS Androidnya. 5 tahun itu berarti dari sekarang 2025 ke 2031. Sampai Android 21 ditambah 6 tahun patch keamanan. Ini adalah komitmen software terpanjang yang bisa kalian dapatkan. Jadi setara nih sama Google dan Samsung di level flagship mereka. Pertanyaannya,
apakah kalian bakal pakai HP yang sama sampai 6 tahun ke depan? Apakah di tahun 2031 kita masih pakai ini? Ya, ini jadi pertanyaan ya. Tapi saat kita mungkin udah pakai Neuralink, baterai 7500 mAh itu kayaknya masih sehat nggak ya? Itu pertanyaan buat hari lain deh. Tapi intinya soal update, HP ini featureful, aman, sentosa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat dari lapak sebelah. Jadi Oppo Find X9 ini ada kamera telefoto makro atau enggak ya? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya agak-agak lebih cenderung ke arah marketing ya kalau kita bicara telefoto makro. Oke, biar gue lurusin sebentar. Kalau ditanya langsung apakah X9 ini pada saat kita menggunakan mode makro bisa menggunakan lensa telefotonya? Jawabannya sebenarnya enggak. Tapi secara fungsi, apakah lensa telefotonya ini bisa difungsikan untuk mengambil objek seperti halnya objek-objek makro? Ya, tapi memang jaraknya agak jauh. Telefoto periskop 50 megapiksel ini sensornya tuh Sony LUT600. Nah, ini lensanya ini selain dipakai buat 3 kali zoom, ternyata bisa double job juga. Karena sejauh yang gue pakai ya, gue bisa pakai telefoto nge-shoot objek yang terlihat seperti objek makro tapi dari jarak 30 cm atau lebih gitu. Walaupun ketika kita dekatkan, dia otomatis pakai lensa utamanya untuk memotret objek makro. Jadi pada saat kita menggunakan mode makro, yang dipakai tuh lensa utamanya. Telefotonya sendiri dia bisa fokus ke objek yang sangat dekat. Jadi ini bukan lensa makro 2 megapiksel atau 5 megapiksel gimmick yang bisa kita caci maki. Ini lensa telefoto 50 megapiksel beneran nih, yang dikasih kemampuan makro. Paling tidak kemampuan untuk auto zoom. Keuntungannya, kalian bisa motret serangga atau tekstur detail dari jarak yang lebih sopan, nggak perlu nempel di objeknya. Tapi jangan samakan sama yang Pro. Yang Pro ini punya telefoto makro, mode makro bisa dipakai pada lensa telefotonya. Jadi X9 Pro ini punya sensornya aja 200 megapiksel, aperturnya lebih besar dan bisa fokus dari jarak absurd bro. 10 cm itu udah kayak mikroskop. Jadi X9 standar punya, berguna banget, sama kayak Pro, tapi beda kelas. Sebagai bonus, lensa ultrawide 50 megapiksel standar juga punya autofocus ya. Jadi kalian punya dua cara buat motret makro. Opsi itu selalu bagus. Oke, itu dia 4 pertanyaan yang nyasar dan yang berhasil kita jawab. Cukup padat, intinya Pro itu buat flexing dan power user, standar itu buat smart user. Keduanya dijamin update sampai kalian mungkin lupa udah beli HP ini. Dan ya, yang standar bisa makro pakai telefoto atau bisa makro pakai telefoto dari jarak jauh. Gue garis bawah ya. Tapi yang Pro tetap rajanya. So, gimana menurut kalian? Punya pertanyaan yang lebih aneh? Lebih kritis atau lebih nyasar? Tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Tapi kali ini tulisnya di komentar kita ya. Jangan di lapak sebelah. Jangan lupa share, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.